Hai semuanya, kembali di channelku Kisah Channel. Kali ini aku akan membuat alur cerita sebuah film yang berjudul Orphan First Kill. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan dewasa yang mempunyai banyak misteri dalam diri dan hidupnya. Wanita ini bernama Lena. Dia adalah seorang pasien di sebuah balai penelitian. Dokter-dokter di sana sangat heran dengan dirinya karena dia adalah seorang wanita dewasa, tapi tubuhnya tidak pernah menua. Dia masih saja terlihat seperti anak kecil. Suatu hari seorang peneliti wanita bernama Anna datang ke balai penelitian itu. Diminta oleh temannya yang merupakan dokter di situ. Sesampainya di dalam, Anna sangat terkejut ketika alarm tanda bahaya berbunyi. Dia langsung dimasukkan ke sebuah ruangan dan diminta oleh dokter itu untuk tetap diam. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Tapi beberapa detik kemudian, betapa terkejutnya Anna. Saat dia membalikkan badannya, ada seseorang duduk di ruangan itu dan sedang menulis. Anna mendekatinya, bertanya siapa dia, tapi tidak ada jawaban. Kemudian Lena memperlihatkan sesuatu, yaitu lukisan Anna. "Wow, itu aku," jawabnya. Dan Lena pun menyebutkan namanya. Tapi kemudian Lena berdiri sambil menatap Anna dan memegang sebuah pensil seperti isyarat akan menyakitinya. Anna ketakutan. Dia mulai melangkah mundur, dan kemudian dokter dan penjaga di sana datang. Ternyata alarm berbunyi karena Lena kabur dari kamarnya. Dia berhasil diamankan. Kemudian dokter memberitahukan kepada Anna kondisi Lena yang sebenarnya. Ternyata Lena pernah tinggal di sebuah keluarga, tapi menghabisi keluarga tersebut. Anna ingin melihat langsung seperti apa perilaku Lena. Dia duduk bersama di sebuah ruangan bersama Lena dan seorang wanita lainnya. Kejadian aneh pun terjadi. Hanya dengan sebuah kata, Lena seperti bisa memerintahkan wanita itu. Wanita itu langsung menyerang orang-orang yang ada di sana, dan Lena pun tersenyum, merasa puas tanpa ada perasaan bersalah. Hal itu membuat Anna ketakutan. Ichi. Lena mempunyai kamar yang nyaman. Di sana dia juga bisa menonton TV. Dan pada saat dia sedang menonton, seorang petugas datang membawa sebuah paket untuknya. Kotak itu ia buka, isinya adalah aksesoris. Dengan wajah lugunya, Anna mengatakan kalau dia tidak bisa memakainya. Dia butuh bantuan dan meminta penjaga itu untuk masuk ke ruangannya. Dengan rasa khawatir dan ketakutan, penjaga itu masuk. Lena mendekatinya dan naik ke sebuah kursi. Perlahan Lena menyentuh wajah pria itu dan membuat dia menikmati sentuhannya. Tapi kemudian saat pria itu menutup matanya, Lena langsung membenturkan kepalanya ke tembok, dan itu ia lakukan beberapa kali, yang membuat petugas itu meninggal. Kemudian Lena pun keluar, berencana untuk kabur. Dia berhasil melewati beberapa pintu, namun pada pintu terakhir dia terhadang oleh seorang petugas yang akan menangkapnya. Bukannya khawatir, dia malah terlihat sangat santai. Dia melihat ke arah seorang wanita sambil mengucapkan sebuah kata. Wanita itu pun menyerang petugas, dan pada akhirnya Lena pun menghabisi petugas itu. Pada saat bersamaan, Anna akan pulang sesampainya di mobil dan membersihkan kaca mobil. Dia sangat terkejut melihat Lena berdiri di depan mobilnya. Kemudian Lena mendekat ke arahnya sambil tersenyum. Anna langsung keluar dari mobil, menemui dokter, mengatakan apa yang baru saja terjadi dan apa yang baru ia lihat. CCTV pun diputar. Di sana terlihat jelas apa yang telah Lena lakukan untuk bisa kabur. Dokter pun menenangkan Anna sambil berkata kalau semuanya akan ditangani oleh polisi. Akhirnya Anna pulang. Sesampainya di rumah, saat dia akan membuka pintu, dia melihat bagasi mobilnya terbuka. Dia mendekati mobil, mengecek, dan tidak ada sesuatu yang aneh. Kemudian dia masuk ke rumah. Tapi ternyata di dalam rumah sudah ada Lena yang menantinya. Tanpa ampun Lena memukulinya hingga berdarah dan terjatuh dari tangga. Kemudian Lena membersihkan dirinya, memakaikan pakaian yang baru, dan di sana dia mencari tahu informasi tentang anak hilang. Dan kemudian memilih anak yang wajahnya mirip dengannya. Lena berniat menyamar mencari anak-anak dan masuk ke sebuah keluarga. Lena melangkah pergi untuk menjalankan rencananya, tapi pas di tangga dia melihat Anna masih bisa menatapnya. Tanpa ampun dan belas kasihan, dia kembali menghantam wanita itu. Rencana Lena adalah dia duduk di sebuah kursi. Kemudian polisi datang dan akan menanyai nama serta siapa orang tuanya.
Rencana Lena telah berjalan. Keluarga itu menerima laporan kalau putri mereka telah ditemukan. Pastinya hal itu membuat mereka sangat bahagia. Seorang ibu yang akan menjemput putrinya. Dia sangat bersemangat walaupun akan menempuh perjalanan panjang. Sesampainya di tempat Lena berada, ibu melihat Lena sedang bermain piano. Dia hanya bisa mendengarkan suara piano itu, tanpa bisa melihat wajah orang yang memainkannya. Kemudian setelah selesai, ibu meminta agar bisa melihat wajah Lena. Lena berdiri kemudian berjalan menghadap ke ibu. Wanita itu yakin kalau anak yang ada di hadapannya adalah putrinya yang hilang 4 tahun lalu. Sweetie, Lena pun dibawa pulang ke negaranya dan sekarang namanya adalah Esther. Sesampainya di bandara, anggota keluarga yang lain telah menunggu, ayah dan kakak laki-laki. Lena pun dibawa pulang, dia menikmati perjalanan itu. Dan sesampainya di rumah dia pun sangat takjub melihat rumah yang akan dia tinggali, sangat besar dan sangat megah. Begitupun saat dia masuk ke kamarnya, dia menyukai kamar itu. Keesokan harinya Lena dibawa ke psikiater untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Tapi saat psikolog itu menanyakan beberapa hal, Anna menjawab dengan jawaban yang salah, jawaban yang tidak pernah Esther lakukan. Kemudian psikolog meminta waktu bicara dengan ibunya. Saat di luar, Lena tidak tinggal diam. Dia ingin mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Dia masuk ke ruangan sebelah, membuat rencana agar wanita di sana pergi dari tempatnya. Setelah berhasil, Lena menguping pembicaraan mereka. Psikolog itu mengatakan kalau dia sedikit mencurigai kalau Lena adalah Esther, karena beberapa hal aneh yang ada pada dirinya. Sebelum lebih jauh, psikolog itu menyampaikan pendapatnya. Lena telah terlebih dahulu membuat ulah. Dia menyobekkan bajunya, kemudian berteriak. Setelah itu menyalahkan anak yang lain yang juga berada di sana. Tapi saat akan pulang, dia melihat seorang laki-laki sedang memotretnya. Dia bertanya-tanya siapa pria itu. Sesampainya di rumah, Lena diajak ayah ke ruangan lukisnya. Karena sekarang ayah tahu kalau Lena suka melukis. Dia menunjukkan apa saja yang ada di sana dan lukisan apa yang sedang dia buat. Malam harinya, saat Lena sedang berganti pakaian, dia melihat ibu masuk ke kamar, melihat dan membuka buku itu. Dengan cepat Lena menghampirinya, merampas buku itu dari tangan ibu sambil mengatakan kalau itu privasi. Mendengar ucapan Lena, ibu pun meminta maaf. Dan selain itu Lena ternyata melilitkan kain di payudaranya agar benar-benar terlihat seperti anak kecil. Melihat beberapa tingkah aneh Lena, hal itu membuat ibu menjadi curiga. Bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi, benarkah dia Esther? Lena merasakan kecurigaan ibu kepadanya, hingga dia mencari tahu apa saja kebiasaan Esther, dan menemukan kalau Esther memanggil ibu dengan sebutan mama. Dan pada saat makan malam, Lena mencoba menghilangkan kecurigaan itu, dengan bersikap sangat manis dan memanggil ibu dengan sebutan mama. Dengar itu, ibu seperti tidak percaya. Sesaat dia merasa wanita yang ada di hadapannya adalah putri kecilnya. Saat makan malam seorang tamu datang, dan pria itu adalah orang yang pernah mengambil potretnya. Dan ternyata dia adalah polisi yang menangani kasus hilangnya Esther. Polisi itu meminta agar keluarga sebaiknya memastikan terlebih dahulu kalau Lena benar-benar putri mereka. Karena ada rasa takut identitasnya akan terbongkar. Setelah makan malam, Lena berencana pergi dari rumah. Dia pun mencuri uang dan juga perhiasan. Tapi setelah sampai di perkarangan, dia melihat ayah yang sedang melukis. Dia menatapnya sangat dalam. Ternyata Lena terjatuh cinta kepada pria itu, hingga dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Di keesokan harinya saat ibu istirahat dari olahraganya, dia melihat kembali foto Esther kecil. Dia melihat secara detail kesamaan antara Esther dan anak yang sekarang ada di rumahnya. Hingga ia menemukan perbedaan. Alis mereka terlihat berbeda, dan kemudian hal itu dia sampaikan kepada suaminya. Tapi mereka tidak membahas hal itu sampai selesai, karena ayah tertarik melihat ibu yang sangat cantik. Mereka pun bermesraan, tapi lupa menutup pintu kamar. Tanpa sengaja Lena melihat mereka. Dia terbakar cemburu, hingga dengan sengaja merobek baju ibu yang tergantung, yang membuat ibu panik saat melihat itu, karena baju itu yang akan ibu pakai ke sebuah acara. She needs to see a therapist. I know, right? Ibu dan ayah berpamitan meminta sang kakak menjaga adik dan juga rumah. Setelah beberapa saat, kemudian polisi itu pun kembali datang. Dengan beralasan numpang ke toilet,
Polisi itu masuk ke kamar Lena, mengambil piringan musiknya, dan ternyata Lena melihat itu. Dia tidak akan tinggal diam. Dia mengikuti pria itu pulang ke rumahnya. Dia melihat apa yang akan ia lakukan. Benar saja, polisi itu ingin mencocokkan sidik jari Lena dan juga Esther. Dan tentu saja sidik jari itu tidak akan cocok. Saat polisi itu masih melihat hasil pekerjaannya, Lena secara tiba-tiba telah berada di belakangnya, menusuknya dengan pisau. Di rumah ibu baru pulang, dia masuk ke kamar mencari Esther. Tapi karena tidak menemukan, ibu mengambil buku yang sebelumnya tidak diperbolehkan Lena untuk ia buka. Secara perlahan ibu membuka lembaran demi lembaran buku tersebut. Dia sangat terkejut melihat beberapa tulisan, dan di dalam buku itu juga ada fotonya bersama suami. Tapi wajahnya sendiri yang telah dicoret. Setelah membaca, ibu jadi sangat yakin kalau Lena bukanlah putrinya. Seperti tahu akan keberadaan Lena, secara tiba-tiba ibu sudah berada di rumah polisi itu, menembakkan pistolnya beberapa kali ke tubuh pria itu. Kemudian mengatakan apa yang telah ia ketahui. Ibu menceritakan kejadian beberapa tahun lalu. Putranya membuat kesalahan hingga dia kehilangan putrinya. Hal itu membuat suaminya sangat bersedih. Tapi setelah kehadiran Lena, suasana yang dulu kembali hidup. Ibu meminta Lena tetap menjadi putrinya. Kalau tidak, maka Lena akan ia kembalikan ke tempat di mana dia berasal. Tempat yang membuat ia terkurung. Lena mengikuti keinginan ibu. Mereka membuang tubuh polisi itu ke sebuah lubang. Dan kemudian pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Kini hari-hari Lena ditentukan sesuai keinginan ibu. Tapi ibu sangat tidak menyukai saat Lena mencoba mendekati suaminya. Seperti wanita dewasa. Hingga suatu hari ibu mengatakan kepada putranya kalau Lena bukanlah adiknya, dan dia pun menceritakan semua yang telah terjadi. Dan sekarang ibu berniat untuk mengusir Lena dari kehidupan mereka. Setelah tahu kalau dia akan dikembalikan ke tempat penelitian, Lena tidak tinggal diam. Dia mencoba melenyapkan ibu dan kakaknya. Dia ingin mendorong keduanya ke perlintasan kereta api. Tapi aksinya digagalkan petugas di sana. Setelah kejadian itu ibu marah besar karena tahu niat Lena yang ingin menghabisinya. Ibu pun sesampainya di rumah berniat membuat kejadian seolah-olah Lena menghabisi dirinya sendiri. Tapi Lena berhasil mengagalkan itu. Dia berhasil kabur dari sergapan ibu dan anak itu. Dia bersembunyi di tempat yang ia rasa ia tidak akan ditemukan. Tapi pada akhirnya persembunyiannya pun ditemukan. Gunnar, anak laki-laki itu, berusaha menangkap Lena, tapi ia terlambat. Lena terlebih dahulu melukainya hingga membuatnya meregang nyawa. Ibu datang. Melihat putranya meninggal, ibu pun berteriak dan mengejar Lena. Mereka pun saling baku hantam, hingga tanpa sengaja membuat pipa gas bocor dan menyebabkan kebakaran. Api mulai melahap rumah mewah itu, sedangkan ibu tetap berusaha mengejar Lena. Hingga pada suatu tempat, yaitu di atap rumah, Lena dan ibu terjatuh. Mereka hanya berpegangan di ujung genteng. Kemudian ayah pulang. Melihat rumahnya terbakar, dia mencari keluarganya, hingga ia menemukan ibu dan Lena yang hampir jatuh. Ayah ingin menolong, tapi entah siapa yang harus terlebih dahulu ia tolong. Lena terus saja memanggilnya dengan sebutan ayah sambil meminta pertolongan. Sedangkan ibu menyempatkan diri untuk mengatakan kalau Lena telah menipu mereka. Lena bukanlah Esther. Kemudian pegangan ibu terlepas, ibu pun terjatuh. Ayah menolong Lena, menariknya hingga ia selamat. Tapi pada saat ayah memegang mukanya, tanpa sengaja gigi palsu Lena terlepas. Ia membuat ayah tahu kalau Lena bukanlah putrinya. Dia menjauhi Lena, tapi Lena terus berusaha mendekatinya sambil mengungkapkan perasaan cintanya. Ayah menolak itu, dan tanpa rasa bersalah, Lena pun mendorong ayah hingga terjatuh di samping ibu. Lena kembali ke dalam rumah hingga polisi dan pemadam kebakaran datang dan menyelamatkannya. Pada saat di kantor polisi, Lena duduk seperti selayaknya seorang anak kecil. Dia mendengar ucapan polisi-polisi di sana yang merasa kasihan kepadanya. Berharap agar secepatnya Lena bisa menemukan keluarga baru. Mendengar itu, Lena tersenyum, seperti telah siap dengan mangsa barunya.